Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat-ayat yang genap dan jemaat sekalian membacakan ayat-ayat yang ganjil. Ayat 42 nanti kita bacakan bersama-sama. Ya. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh menyatakan kebenaran-Mu kepada kami semua, supaya di dalam hidup kami ini sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak mengambil langkah yang salah, kami tidak memilih sikap yang kurang tepat dan yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan, karena kami mau berjuang untuk selalu hidup menyenangkan hati-Mu dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, serta menjauhi yang Tuhan tidak sukai. Inilah kami ya Tuhan, kami siap untuk belajar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya diberitahukan oleh gembala kita, Pendeta Ipin Alang, bahwa sepanjang bulan ini kita belajar tentang kekhawatiran. Ya, ketika berbicara kekhawatiran, saya berpikir sebenarnya kekhawatiran adalah bagian yang memang ada di dalam hidup kita. Ya, setiap kita pasti pernah punya rasa khawatir dan disebabkan oleh macam-macam hal. Ya, baik masalah makanan, masalah ekonomi hidup, masalah penyakit, masalah masa depan, dan sebagainya. Ya, misalnya apa? Misalnya kalau kita punya anak perempuan, usia remaja gitulah ya, anak SMP, anak SMA, tampaknya sudah bisa mandiri. Ya, lalu dia bilang, "Pak, sekarang sudah waktunya saya pulang pergi, tidak usah diantar lagi oleh papa mama. Saya mau naik angkot sendirian." Kalau anak cowok yang berkata demikian, mungkin kita masih lebih tenang gitu lah ya. Anak cowok mungkin lebih aman, lebih bisa jaga diri. Tapi kalau anak perempuan, wah gimana nih? Bisa nggak ya? Dia tahu jalan nggak ya? Karena kan selama ini mungkin di mobil lebih banyak tidur, lebih banyak baring-baring, nggak lihat jalan gitu kan? Atau nanti dia baik-baik saja nggak ya? Mulai ada rasa khawatir. Ya. Nah, salah satu hamba Tuhan di tempat kami juga pernah cerita, anaknya laki-laki ini, ya, tapi belum remaja. Waktu itu masih SD. Ya, saya lupa lah dia anaknya kelas berapa. Tapi anaknya tiba-tiba bilang seperti itu sama papanya, masih SD. "Pak, saya mau coba pulang sendiri aja. Papa nggak usah jemput ya." Nah, kan papanya sudah tahu nih, biasa pulang sekolah jam berapa. Ya kan, harusnya kalau naik angkot, ya tambah macet-macet sedikit sampai rumah harusnya jam berapa. Ini udah dihitung-hitung, jam macetnya sudah ditambah-tambah sedikit. Kok belum sampai rumah? Lalu papanya anak ini mulai khawatir. Ya, hamba Tuhan loh ini. Hamba Tuhan pun bisa khawatir gitu ya.
Ya, mungkin tiba-tiba misalnya kita nggak sengaja lagi mandi, lagi menyabuni badan kita, lalu tiba-tiba ketika menyabuni, tiba-tiba kok ada satu yang berbeda ya, kok tiba-tiba seperti ada benjolan ya. Waduh, ini jangan-jangan apa ini? Tumor kah? Atau jangan-jangan sudah kanker? Atau jangan-jangan kalau kanker sudah stadium berapa ya? Jinak, ganas, atau apa? Lalu mulai khawatir gitu kan? Dan juga hal-hal lainnya ya, yang bisa bikin kita khawatir, bikin kita takut, bikin kita cemas. Namun, dari sejak minggu pertama kita sudah belajar, jangan khawatir. Kata firman Tuhan. Ya, kalau Tuhan bilang jangan khawatir, tapi khawatir memang ada di dalam hidup kita. Lalu apa bedanya khawatir yang ada di hidup kita sama ketika Tuhan bilang jangan khawatir? Saya berpikir seperti ini rekan-rekan sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, khawatir memang pasti bisa hadir di dalam hidup kita. Tapi ada orang-orang yang salah menyikapi kekhawatiran. Seperti yang dikatakan atau kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam bahasa aslinya yang sudah dijelaskan. Ya, kata kekhawatiran dipakai di dalam Injil Matius pasal 6 yang kita sudah pelajari itu adalah bukan sekedar khawatir seperti yang tadi saya jelaskan, tapi kekhawatiran itu sudah menguasai, sudah mengungkung seseorang sampai membuat orang itu tak berdaya. Ya kan? Dia mulai uring-uringan, dia mungkin sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan, mulai pikirnya macam-macam kemana-mana, tidak bisa melakukan apa-apa, atau bahkan tidak mau melakukan apa-apa. Dan akhir-akhirnya banyak menyalahkan pihak lain. Ini sih pasti gara-gara ini nih, ya kan? Ini mah coba saya nggak main sama dia, pasti nggak seperti ini nih. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi kepada Marta di dalam pembacaan kita tadi. Ya, itulah yang terjadi kepada Marta. Marta memang adalah tipe orang yang senang menyambut orang lain. Ya, tipe orang yang ramah, ya, yang penuh dengan kehangatan. Bagi Marta kalau ada tamu datang ke rumahnya, itu seharusnya dikasih makanan yang terbaik. Mungkin teman-teman baiknya datang, ya kan, mungkin ada keluarganya datang. Nah, kali ini yang datang adalah orang yang spesial. Guru agungnya dia, Tuhan Yesus Kristus. Maka seperti biasa, Marta mau menunjukkan keramahannya. Marta mau menyambut Tuhan Yesus Kristus dan mau memberikan yang terbaik dalam bentuk sajian. Maka ketika Tuhan Yesus nyampe, pergilah Marta ke dapur. Kita tidak tahu ya apa yang Marta lakukan. Tapi kemungkinan besar Marta ingin masak sesuatu buat Tuhan Yesus. Tapi hari itu entah kenapa mungkin Marta jadi galau gitu ya. Marta mungkin mulai berpikir, aduh, hari ini Tuhan Yesus datang lagi, saya masak apa ya? Saya mau masak makanan kecil atau makanan besar? Mau masak yang simpel-simpel aja atau masak yang lebih rumit? Tapi kalau saya masak yang simpel-simpel aja, nanti masak buat Tuhan Yesus cuma yang simpel-simpel saja, ya kan? Tapi kalau saya masak yang rumit, saya juga mau dengerin Tuhan Yesus mau cerita apa hari ini, ya kan? Saya juga mau dekat-dekat Tuhan Yesus. Dia timbang, dia mikir, dia timbang, dia mikir, terus dia lihat, aduh, ini saudara saya nggak bantuin saya, bantuin mikir kayak, bantuin kasih keputusan kayak, bantuin masak kayak. Dan itu yang terus menguasai Marta, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya kan? Di satu sisi dia berpikir, masak yang sederhana, masak yang rumit, yang sederhana, yang rumit.
Lalu dia mulai lihat orang lain. Nah kan, yang bantuin saya tidak mau bantu, yang bantuin saya tidak mau bantu. Semua itu bercampur aduk mulai menguasai diri Marta. Lalu Marta datang kepada Tuhan Yesus, mulai protes, ya kan? Guru, ya kan? Tuhan, tidak peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Lalu Tuhan Yesus dengan gamblang menunjukkan apa yang sedang terjadi kepada Marta. Tuhan Yesus bilang apa jemaat yang dikasihi Tuhan? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri. Nah, kita lihat bukan? Seseorang yang sudah dikuasai kekhawatiran, ya, seperti yang tadi saya katakan, mulai banyak pikiran, mulai bingung sana sini, ya kan? Dia berpikir, aduh kalau masak sederhana nanti mungkin Tuhan Yesus kurang suka, tapi kan belum tentu Tuhan Yesus kurang suka, ya kan? Kalau saya masak rumit, nanti terlalu lama, saya nggak bisa dengerin Tuhan Yesus, atau bahkan mungkin Tuhan Yesus nggak keburu makan, keburu pergi, tapi kan belum tentu juga demikian. Nah, sebenarnya khawatir itu adalah sesuatu yang belum pasti terjadi. Dan bisa jadi memang tidak akan terjadi. Ya kan? Seperti misalnya tadi hamba Tuhan yang memikirkan anaknya, duh ini kenapa anak saya belum nyampe-nyampe ya? Apakah dia kecelakaan? Apakah dia nyasar? Apakah dia dibawa kabur misalnya kan? Kalau pikiran-pikiran negatif biasanya mulai muncul dan menambah-nambahin tuh kalau khawatirnya sudah makin parah. Ternyata anaknya tiba-tiba pulang dengan selamat. Halo papa, saya sudah pulang, saya baik-baik saja. Ya kan? Mungkin dia kelewatan kalau nggak salah ya, dia ketiduran di angkotnya kalau nggak salah. Tapi dia baik-baik saja gitu, nggak terjadi apa-apa seperti yang dipikirkan oleh papanya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini topiknya adalah apa sih akibat kekhawatiran di dalam hidup kita? Kita bisa melihat akibat atau dampak ketika seseorang sudah dikuasai oleh kekhawatiran di dalam hidupnya dari dua sisi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang pertama dari sisi positif, ya. Ketika kita mulai memikirkan, membayangkan sesuatu, sebenarnya yang kita harapkan ketika semua itu ada di dalam diri kita adalah kita mengharapkan itu ada solusi yang baik-baik saja, bukan? Ya kan? Kita mengharapkan, misalnya yang tadi anaknya pulang dengan selamat, nggak apa-apa. Sebenarnya itu harapannya. Ya kan, misalnya tiba-tiba kita meraba tubuh kita, ada benjolan, kita mengharapkan, ya mungkin itu apalah, misalnya apa, tiba-tiba ada lemak lebih atau apa. Dan kita berharap itu bukan kanker. Kita sebenarnya mengharapkan sesuatu yang positif. Ya kan? Misalnya kita lagi kesulitan keuangan. Anak butuh susu, anak butuh makan. Kita mengharapkan ada yang kirim bantuan, bukan? Ada yang tiba-tiba ketok pintu, antarkan makanan mungkin, tiba-tiba kasih sekotak susu untuk anak kita. Tapi ketika kita justru lebih dikuasai oleh kekhawatiran, dan mulai timbul pikiran-pikiran negatif yang sudah menyebar kemana-mana, secara positif, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dapat? Mari kita membuka kembali Matius pasal 6 yang bicara tentang kekhawatiran, ya. Matius pasal 6, kita akan baca satu ayat saja. Di ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Itu pertanyaan Tuhan Yesus. Sebenarnya pertanyaan itu jawabannya iya apa tidak, jemaat yang kasih Tuhan? Ada nggak yang bisa? Nggak bisa. Jadi secara positif, ketika kita punya banyak pikiran yang akhirnya mulai menjadi khawatir, dan sebenarnya kita mengharapkan solusi dan jalan keluar yang positif, yang baik hasilnya. Tapi ketika kekhawatiran yang menguasai kita, sampai kita tidak berdaya dan lain sebagainya,
Jemaat yang kasih Tuhan, secara positif sebenarnya tidak ada hal positif apapun yang kita dapatkan. Dan kita pun sebenarnya tidak bisa mengubah apapun. Kalaupun misalnya memang benar benjolan itu akhirnya adalah tumor atau kanker, apakah kekhawatiran kita bisa menghilangkan tumor atau kanker itu? Tidak bisa, bukan? Kalaupun misalnya tadi yang anak mau nekat pulang sendiri, kecelakaan, lalu apakah kita tiba-tiba bisa menghilangkan bekas-bekas luka akibat kecelakaannya? Tentu tidak, bukan? Kekhawatiran itu sebenarnya secara positif itu tidak memberikan apa-apa untuk kita. Tidak menghasilkan apapun dan tidak bisa mengubah keadaan apapun. Dan sebenarnya kekhawatiran itu adalah kerugian bagi kita. Ya. Dan secara negatif, itulah yang terjadi kepada Marta, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus bilang sama Marta, 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 engkau khawatir, engkau nyusahkan diri, dan engkau telah kehilangan yang terbaik yang seharusnya engkau dapatkan melalui kunjunganku hari ini. Yaitu apa yang dilakukan oleh Maria. Duduk diam dekat kaki Yesus dan mendengarkan Yesus mengajar. Mendengarkan suara Tuhan. Itu sebenarnya tujuan Tuhan Yesus datang mengunjungi Maria dan Marta hari itu. Supaya Maria dan Marta bisa punya relasi dengan Tuhan Yesus dan mendengarkan ajaran Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan yang bisa menguatkan, yang bisa menyegarkan, yang bisa menyejukkan hati dan hidup mereka. Itu adalah bagian terbaik yang pada akhirnya Marta kehilangan hal itu. Kenapa itu bagian yang terbaik, jemaat yang dikasihi Tuhan? Karena sebenarnya memang di dalam relasi kita dengan Tuhan, itu yang sebenarnya terjadi dan ada dari sejak manusia diciptakan, rekan-rekan sekalian. Ya, itu yang terjadi dari sejak manusia diciptakan. Buktinya apa? Buktinya ada di Kejadian 3 ayat 8. Ya. Saya akan bacakan Kejadian 3 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, maka kita kalau baca secara berurutan, kita tahu ayat ini muncul setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Setelah makan buah terlarang, lalu mereka tahu mereka telanjang, dan mereka mengambil daun pohon ara untuk menutupi tubuh mereka, membuat cawat, gitu ya. Lalu setelah catatan itu muncul ayat tadi kan, terdengar bunyi langkah Tuhan berjalan-jalan di taman pada hari sejuk. Nah, kalau kita membacanya dan kita memahami ayat ini muncul setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kita pahami ayat ini seperti apa, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya menggambarkannya, ini adalah seperti sekelompok penduduk sedang menggerebek sebuah rumah yang di dalamnya ada laki-laki dan perempuan sedang melakukan hal yang tidak pantas, dan mereka bukan suami istri. Atau sekelompok polisi sama menggerebek sebuah rumah atau sebuah pabrik yang membuat narkoba. Sepertinya sudah diintai, sudah diincar gitu ya. Lalu sudah momennya tepat, digerebek, ditangkap, dibawa keliling desa kalau yang tadi, yang hal tidak pantas itu ya. Itu kalau baca urutannya seperti itu, kita pahaminya seperti itu seperti itu tuh. Seakan-akan Tuhan datang
menggerebek, menangkap basah Adam dan Hawa melakukan dosa dan tidak taat kepada Tuhan. Lalu Tuhan mau menghukum Adam dan Hawa. Tapi jemaat yang dikasih Tuhan, bagian pertama ayat itu sebenarnya bukan modus penggerbekan seperti itu. Itu bukan peristiwa yang baru terjadi di hari itu, jemaat yang dikasih Tuhan. Ya, suara Tuhan berjalan-jalan di taman pada hari sejuk itu adalah suara yang biasa, yang sudah biasa didengar oleh Adam dan Hawa setiap hari dari sejak Tuhan menciptakan mereka. Jadi itu sebenarnya adalah momen di mana Tuhan datang menyapa Adam dan Hawa, ngobrol dengan intim, bercakap-cakap, memberkati, dan penuh dengan segala hal yang indah, penuh dengan keharmonisan. Itu sebenarnya catatan Kejadian 3 ayat 8 itu maksudnya seperti itu. Tapi karena sudah terjadi satu pelanggaran, maka justru responnya bukannya Adam dan Hawa menyambut Tuhan dengan gembira. Adam dan Hawa justru timbul ketakutan. Pertama kali muncul satu perasaan yang tidak ada manusia pun inginkan sebenarnya. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada Marta, dan melalui pembelajaran yang Tuhan Yesus berikan, yang sengaja dicatat dan diangkat oleh penulis Lukas ini, kita bisa belajar hal itu, jemaat yang dikasih Tuhan. Sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Marta itu bukanlah satu hal yang salah. Melayani Tuhan itu bukan hal yang salah. Tapi kalau terlalu fokus ke pelayanan daripada membangun relasi dengan Tuhan, bisa jadi hal yang salah. Misalnya nih, kita mau menyambut Natal, mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus, atau kalau pakai bahasa dunia ini, mau merayakan hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Kita mau siapkan yang terbaik, bukan? Nah, lalu bentuk panitia. Panitia mulai bekerja, panitia mulai berpikir. Tapi kalau terlalu fokusnya adalah ke apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan Yesus, maka panitia itu bisa kehilangan yang terbaik di momen Natal. Ya kan? Panitia hanya berpikir, aduh makanan apa yang cocok ya, dekorasinya harus seperti apa ya, acaranya harus seperti apa ya, apakah mau tari-tarian, apakah mau drama musikal, apakah mau bentuknya paduan suara, pengkhotbahnya harus mengundang yang siapa ya, harus yang sehebat apa ya, harus yang kaliber apa ya. Jadi itu semua saja yang dipikirin, yang difokusin, lalu latihan sampai sekian seriusnya, berhari-hari, bermalam-malam. Pas hari H, kecapean. Koordinator acaranya nggak bisa datang. Pas hari H, sudah capek. Sering mendengar atau mengalami betapa justru yang paling tidak menikmati Natal adalah panitia Natal. Justru harusnya di hari kita merayakan ulang tahunnya Yesus, kita menyambutnya dengan penuh sukacita, kita menyambutnya dengan penuh damai sejahtera, justru kita malah tidak mendapatkan apa-apa. Dan itulah yang juga didapatkan oleh Marta. Marta mau melayani, mau menyiapkan yang terbaik. Tapi Marta justru kehilangan banyak hal, kan? Dia kehilangan sukacita, yang timbul marah-marah, kesel gitu kan, sama Maria kan, menyalah-nyalahi Maria. Dan sebenarnya di saat yang bersamaan, Marta menyalahkan siapa? Cuma yang kasih Tuhan. Menyalahkan Tuhan Yesus, bukan? Dan ini sebenarnya perkataan ini mirip-mirip dengan perkataan Adam. Adam bilang, Tuhan, wanita yang engkau kasih yang jebak aku. Nah, perkataan yang Marta sebenarnya mirip loh. Tuhan,
Maria duduk-duduk saja sibuk, engkau nggak suruh dia bantu aku. Nunjuknya selalu dua arah kan? Nunjuk orang lain, nunjuk Tuhan. Itu akibat kalau kita dikuasai oleh kekhawatiran. Kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, dan kehilangan berkat Tuhan yang paling indah, yaitu relasi yang harmonis dengan dirinya. Ini menjadi satu pelajaran yang sungguh-sungguh berharga bagi kita. Ini menjadi satu peringatan bagi kita, bahwa kekhawatiran yang berlebihan sampai dikuasai dan ditundukkan oleh hal itu tidak membawa dampak apa-apa, justru membawa kita kehilangan banyak hal. Seperti yang terjadi kepada Marta. Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk boleh menjadi orang-orang yang tidak dikuasai dan ditundukkan oleh kekhawatiran, tapi boleh menjadi orang-orang yang justru selalu mendekatkan diri, duduk di kaki Tuhan Yesus Kristus, dan melaluinya kita boleh mendapatkan berkat-berkat yang Ia sediakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Hari ini Engkau kembali mengingatkan kami. Meskipun rasa khawatir selalu bisa hadir di dalam hidup kami, tetapi ketika kami membiarkannya menjadi semakin besar, menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, bahkan menguasai seluruh hidup kami, sebenarnya tidak ada keuntungan apapun yang kami dapatkan. Bahkan banyak kerugian yang justru terjadi, banyak hal yang justru hilang dari hidup kami ketika kami membiarkan kekhawatiran menguasai kami, termasuk relasi yang intim dengan Engkau. Maka biarlah Tuhan sendiri yang boleh menolong kami melalui contoh Marta yang kami pelajari pada sore hari ini. Kami boleh sungguh-sungguh belajar untuk tidak membiarkan kekhawatiran menguasai kami, tapi biarlah hal yang boleh menjadi paling utama di dalam hidup kami adalah membangun relasi yang terus-menerus dan semakin intim dengan Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami dan selalu ingin dekat dengan kami. Dan biarlah itu juga boleh menjadi kerinduan kami untuk selalu ingin dekat dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami akan bahaya dari kekhawatiran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.